Di sebuah area pemukiman yang sepi, ada sebuah pengumuman yang dikumandangkan melalui speaker di area itu. Pengumuman tersebut berisi mengenai akan adanya pelatihan angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional. Selain itu, para warga juga diminta untuk mengevakuasi diri mereka ke lokasi yang aman atau menjauh dari area ini. Sedangkan di area tersebut ada sekelompok pria bersenjata yang sedang bersiap dengan alat tempurnya. Nampaknya mereka sedang berjalan mengarah ke suatu rumah yang terlihat sepi. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di dalam mobil, seorang pria dengan snipernya sedang membidik ke arah rumah yang sama. Setelah berkonsentrasi dan melihat pergerakan targetnya, ia pun menarik pelatuk snipernya. Dan ternyata di dalam rumah yang terlihat sepi ini, terdapat seorang wanita remaja yang bernama Jong Jian. Ia beruntung tak terkena tembakan pria tadi. Ia juga nampak panik dan tak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dalam kepanikannya, ia melihat pistol di hadapannya dan berniat mengambilnya. Sayangnya, pergerakan Jian benar-benar diperhatikan oleh si pemegang sniper. Seketika ia pun berfokus lalu teringat perkataan dari seorang pamannya. Pada saat itu Jian dan pamannya yang bernama Jong Jinman sedang menonton film. Pamannya itu mengajarkan padanya bahwa manusia itu berbeda dengan capung dan tak bisa melihat segalanya dengan mata manusia. Maka dari itu akan selalu ada titik buta dalam pandangan manusia. Jika paham akan hal itu, maka bukan tak mungkin ia bisa selamat dari senjata api layaknya di film yang terlihat mustahil. Setelah mengingat bahwa titik buta adalah kuncinya, ia pun mengambil beberapa alat di sekitarnya yaitu pecahan cermin, sapu dan plester. Lalu ia pun nampaknya memancing si penembak jitu dengan sapu yang ia buat. Si penembak jitu pun tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Jian. Ia pun hanya menembaki pancingan dari Jian. Di tembakan ketiga, si penembak jitu nampaknya meleset mengenai sapu yang Jian buat. Di sini, Jian berhasil memancing si penembak jitu. Ia akhirnya jadi tahu bahwa si penembak berada di posisi yang sangat jauh. Selain itu, arah tembakannya juga diagonal. Setelah tahu keberadaan si penembak, Jian akhirnya naik ke atas kulkas dan berniat untuk melompat mengambil pistolnya. Namun si penembak jitu juga tidak bodoh. Ia sadar bahwa itu tipuan, lalu memintarkannya untuk sedikit memindahkan posisinya. Dalam hitungan mundur, Jian pun memberanikan dirinya untuk melompat dan tepat saat si penembak menarik pelatuknya. Setelah berhasil melompat dan menghindari peluru snipernya, Jian berusaha merogoh pistol di bawah sofanya. Namun saat ia membalik sofanya, ia menemukan sniper di bawah sofa tersebut untuk membalaskan tembakan si sniper jitu. Dan series berjudul A Shop for Killers pun dimulai. Lupakan kisah tadi, kita berfokus ke awal cerita sebelum kejadian tadi dimulai. Jong Jian ditahan di kepolisian. Itu dikarenakan ia memukuli seorang pria yang diduga masuk ke dalam toilet wanita sembarangan. Jian yang merasa tidak bersalah meminta pihak kepolisian untuk dipulangkan saja. Namun si polisi malah meminta Jian menghubungi pihak keluarganya terlebih dahulu. Dikarenakan Jian sudah tidak memiliki orang tua dan selama ini ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Jong Jinman, Jian akhirnya menghubungi pamannya tersebut. Namun saat ia mencoba untuk menelpon sang paman, ia malah diberikan kabar bahwa pamannya tersebut meninggal dunia. 사망하셨습니다. Singkatnya, Jian akhirnya mengunjungi kediaman sang paman dengan taksi. Ia nampak tak berekspresi dan hanya mengingat pertemuan terakhir dengan sang paman. Saat itu, Jian yang baru masuk universitas dan magang di swalayan dibantu pindahan oleh sang paman. Di mata Jian, sang paman adalah orang yang aneh dan cukup konyol. Bahkan saking konyolnya, sang paman malah membelikannya sebuah lemari anti peluru. Sungguh di luar nalar. Setelah itu, Jian menceritakan atasan di pekerjaannya. Ia bercerita bahwa bosnya selalu mengkorupsi gaji karyawannya. Dan suatu ketika, si bos kecelakaan dengan tragis. Pada saat itu, secara kebetulan Jian meneriaki nama sang paman sebanyak 3 kali. Dan ajaibnya, karma langsung datang pada si bos. Di sini, sang paman mengaku bahwa kecelakaan si bos adalah ulah dari dirinya. Namun Jian hanya menganggapnya sebuah lelucon saja. Setelah itu, sang paman meminta Jian untuk selalu menghafal nomor induknya karena hal tersebut sangat penting suatu saat. Di saat Jian termenung dalam lamunannya, sang sopir taksi pun bertanya pada Jian mengenai Jinman. Tampaknya, ia mengenali Jian dan mengaku sebagai teman Jinman. Saat ia tahu bahwa Jinman sudah meninggal, ia pun memberhentikan taksinya. Singkatnya, Jian sampai di rumah sakit. Setelah itu, Jian mengecek mayat sang paman. Menurut autopsi, Jong Jinman meninggal karena bunuh diri. Namun Jian merasa ada yang janggal dengan kematian pamannya itu. Biasanya, orang bunuh diri menyayat lengannya, sedangkan pamannya terdapat sayatan di bagian leher. Menurut pihak polisi juga, dari rekaman CCTV tidak ada orang lain selama seminggu. Saat mayat ditutup, Jian melihat sedikit tato milik sang paman yang bertuliskan Murder Hell. Ia tampak penasaran dengan tatonya. Bahkan saking penasarannya, ia tak berfokus pada pengurusan pemakaman sang paman.
삼촌은 여기서 담배 여기 머리 Setelah itu, Jian pulang ke rumah sang paman. Masih belum cukup untuk merenung, ia pun duduk di teras rumah pamannya itu. Namun seorang pria bernama Bai Jongmin menghampiri Jian. Jongmin ternyata teman kecil Jian. Ia datang untuk membantu Jian mengambil foto sang paman untuk pemakamannya nanti. Karena sang paman benar-benar misterius dan tak pernah berfoto. Jongmin akhirnya memotret wajah Jinman di foto keluarga mereka dan mengeditnya untuk foto pemakaman nanti. Selain itu, Jongmin juga pernah bekerja paruh waktu untuk Jinman. Pada saat itu, Jongmin bekerja dengan Jinman untuk merombak situs penjualan selang agrikulturnya. Karena Jongmin pintar di dunia IT, maka dari itu Jongmin juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena ia adalah orang terakhir yang menghubungi Jinman. Karena mayat Jinman ditemukan di kamar mandi, Jongmin juga menawarkan dirinya untuk membersihkan kamar mandi di sana. Dengan cara itulah ia akan membantu pemakaman Jinman. Singkatnya, pemakaman Jinman akhirnya dilakukan. Supir taksi tadi juga membawa teman-teman Jinman di masa lalu. 이거 다 빚이요. 주인이 저 예천 고등학교. Sedangkan di sisi lain ada seorang pria misterius berjubah panjang yang baru mengetahui kematian Jong Jinman. Nampaknya ia bukanlah orang sembarangan. Kembali ke pemakaman, si sopir taksi dengan ramah menawarkan makanan dan minuman lain kepada dua tamu tak dikenal dan misterius. Namun, mereka tak menghiraukan tawarannya. Sang sopir pun merasa tak dihargai dan berkata pada Jian bahwa dua orang itu adalah orang luar dan tak dikenalnya. Sedikit menyoroti Jongmin yang sedang membersihkan kamar mandi. Di sana nampaknya ia menemukan bercak darah pada lemari di dekatnya. Saat ia buka, ia menemukan sebuah telepon genggam. Di pemakaman, sang sopir taksi dan teman-temannya meratapi kepergian kawan lama mereka. Mereka juga mengingat di masa lalunya bahwa Jinman banyak menolong mereka, sehingga mereka bersedih atas kepergian Jinman. Sontak hal itu membuat Jian kaget karena ia pikir selama ini sang paman tak memiliki teman. Setelah beres mengurusi pemakaman sang paman, Jian akhirnya pulang menuju kediaman pamannya. Namun saat ia hendak sebat, ia diberikan api oleh seseorang, yang mana orang tersebut salah satu teman pamannya. Di jalan juga, para pelayat membicarakan Jian karena terlihat tidak bersedih atas kepergian pamannya. Sehingga saat ia sampai di rumah, ia bertanya pada Jongmin mengenai dirinya yang tidak terlihat bersedih. Itu juga dikarenakan ia merasa jijik pada pamannya. Setelah keadaan di sekitarnya sepi, Jian hanya bisa berdiam dan melihat semua ruangan di rumah pamannya itu. Perasaannya terasa aneh. Bahkan sekilas ia mengingat kegiatan malas pamannya di tengah rumah. Ia pun bertanya mengapa pamannya bunuh diri. Apa yang membuat pamannya bunuh diri? Seberat apa masalahnya? Seketika ia pun menangis. Namun saat ia terisak dengan tangisnya, tiba-tiba Jongmin datang hendak memberikan handphone temuannya. Namun ia berbalik dan sedikit canggung pada keadaan teman kecilnya itu. Lantas, Jian pun meminta Jongmin untuk menemaninya sejenak. Singkatnya setelah Jian meredakan kesedihannya, Jongmin memberikan telepon yang ia temui di kamar mandi Jinman. Telepon itu sangat jadul, bahkan Jian sebagai ponakannya saja tak mengenali telepon itu. Jongmin menganggap mungkin telepon itu dibeli Jinman khusus untuk pekerjaannya saja. Setelah Jian mengeceknya, ada notifikasi transfer uang pada rekening pamannya sebesar 70 juta won atau sekitar 820 juta rupiah lebih. Jian nampaknya sangat terkejut karena sang paman hanya menjalankan sebuah bisnis berjualan selang dan cukup tak mungkin ada seseorang yang membeli selang dengan uang sebanyak itu. Bahkan ketika ia melihat saldo pamannya memiliki kekayaan sekitar hampir 300 miliar rupiah. 정민아, Rasanya tak mungkin hanya berjualan selang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jian akhirnya meminta Jongmin menunjukkan situs pamannya, karena Jongmin pernah merombak situs sang paman. Setelah dicek, tampak tak ada yang aneh sama sekali. Bahkan jikalau benar-benar ada yang membeli selang dengan uang sebanyak 800 juta, mungkin mereka membutuhkan selang sepanjang 11 km untuk dikirimkan. Jongmin terus menganggap bahwa berjualan selang hanyalah sebuah kedok belaka. Ia pada akhirnya mencoba mengotak-atik situs web Jinman, dan ditemukanlah sebuah kata murder hell. Jian tampak terkejut, karena kata tersebut sama persis dengan tato sang paman yang ia lihat saat mengidentifikasi mayatnya. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata situs web selang pamannya benar-benar hanya sebuah kedok, dan Jinman menjual banyak sekali macam-macam senjata api. 그래서 이 사이트는 뭐 하는 사이트인데? Lalu fokus mereka pun teralihkan dengan notifikasi situs gelap tersebut. Nampaknya pembeli senjata yang mengirimkan uang pada rekening Jinman tadi menanyakan kapan barangnya akan dikirim. Jian membalas bahwa toko mereka akan ditutup dan uangnya akan dikembalikan. Sang pembeli itu malah berkata bahwa Jinman ternyata sudah mati dan hari ini Jian juga akan mati. Kaget mengapa sang pembeli mengetahui faktanya, mereka pun berusaha untuk mengabaikan pesan dari pembeli tersebut. 지안아 이런 거 신경 쓰지 마. Dalam kepanikannya, mereka dikagetkan dengan dering telepon rumah yang masuk. Saat Jian mengangkatnya, wanita tersebut bernama So Min-hye. Ia ingin bertemu dengan Jinman dan mengaku sebagai guru Mandarin private Jinman. Tanpa diketahui Jian, Min-hye ternyata membawa pistol di tasnya. Jian pun meminta wanita itu untuk berkunjung lain kali, namun Min-hye malah sedikit memaksanya untuk masuk. Sedangkan di sisi lain ada beberapa drone yang terbang mengarah ke rumah yang Jian diami saat ini.
Sedikit menyoroti masa lalu keluarga Jian. Pada saat Jian berumur 7 tahun, ia hidup bersama sang nenek dan kedua orang tuanya. Sang ayah ternyata adalah kakak dari Jinman. Pada saat itu, Jinman pulang setelah menghilang hampir 8 tahun. Sang kakak juga memarahi Jinman karena ia tak pernah mengabari sedikit pun pada mereka. Singkatnya, sang ibu telah meninggal. Jinman pada awalnya merasa ada yang aneh dengan kematian ibunya, sehingga ia pun meminta sang kakak untuk autopsi kematian sang ibu. Namun lagi-lagi mereka yang tak akur terus beradu mulut. Sang kakak yang sudah mengurus ibunya dari lama jauh lebih mengetahui keadaan sang ibu. Sang ibu mengalami kanker empedu dan pernah dioperasi 2 kali selama ini. Jinman hanya diam, dan ocehan mereka pun dihentikan oleh istri sang kakak. 형제들 사이 안 좋은 거 동네방네 광고해. 나 지금 와가지고. Sialnya lagi, Jian yang polos malah menjatuhkan abu kremasi ibu mereka dan sontak itu membuat mereka kaget. Pada akhirnya mereka pun menitipkan Jian pada Jinman dan memintanya untuk merawat Jian di rumah, sedangkan pemakamannya akan mereka urus berdua. Setelah itu di pemakaman sang ibu datanglah seorang pria yang tak mereka kenali. Pria itu berdoa dan mengatakan bahwa ia adalah teman lama Jinman. Namun saat ia tahu bahwa Jinman tak berada di pemakaman tersebut, ia pun sedikit tersenyum pada sang kakak dan istrinya. Di sisi lain, Jian yang tidak bisa tidur menghampiri Jinman. Di sana, Jian dengan kepolosannya bertanya banyak hal mengenai kematian pada sang paman. Jinman juga hanya menjawab ala kadarnya, karena ia tak terbiasa dengan keberadaan anak kecil saat itu. Mereka setuju bahwa kematian memang menyebalkan, namun pada akhirnya kita semua akan menghadapi kematian. Jinman juga memberikan sedikit motivasi pada Jian. Ia menunjukkan adegan di mana singa sedang dikepung oleh hyena. Menurut Jinman, singa tersebut akan mati. Namun, sang singa tak menggonggong seperti hyena walau ia akan menghadapi kematian. Alasannya, karena singa itu kuat. Menurut Jinman, yang kuat tidak akan menggonggong, begitupun sebaliknya. Pembicaraan mereka dihentikan karena Jinman ditelepon oleh seseorang yang tak ia kenal. 누구야? Setelah menjawab telepon orang yang tak dikenalnya, Jinman langsung menghadap pada Jian. Ia meminta Jian untuk diam di rumah sendirian untuk sementara waktu, sedangkan dirinya akan pergi ke pemakaman sang ibu. Jinman juga meminta Jian untuk tidak membuka pintu jika ada orang yang berusaha masuk. Maka dari itu, Jian membuat tebakan. Jika orang yang berusaha masuknya bisa menjawab, maka ia adalah teman Jinman, dan Jian akan membuka kuncinya. Dengan persetujuan itu, Jinman pun meninggalkan Jian sendirian. Singkatnya, ada seorang pria yang berusaha masuk ke rumah Jian. Jian pun sesegera mengajukan pertanyaan pada orang itu, namun orang itu terus berusaha masuk tanpa menjawab pertanyaannya. Saat berusaha masuk, pria tersebut ditarik oleh seseorang dan dihajar habis di belakang pintu Jian. Setelahnya, pria lain masuk dan menjawab pertanyaan Jian dengan teleponnya. Ia juga mengaku temannya Jinman dan meminta Jian untuk bersembunyi di kamar. Setelah Jian bersembunyi di kamar, ia pun hanya terdiam. Ia hanya mendengar suara perkelahian di belakang pintu kamarnya. Jian yang penasaran apa yang sedang terjadi sedikit mengintip di dalam kamarnya. Ternyata teman pamannya sudah mati oleh seseorang. Jian panik dan berusaha untuk bersembunyi. Setelah itu, para pembunuh itu pun masuk ke kamar untuk mencari Jian. Yang ternyata Jian bersembunyi layaknya Jackie Chan di tiang besi. Karena tak ada pilihan lain, Jian pun melepaskan cengkeraman tangannya dan menjatuhkan dirinya. Beruntung, ia mendarat di sofa yang empuk, sehingga ia tak mengalami cedera sedikit pun. Jian langsung berlari kabur mencari Jinman, namun ia malah tertabrak oleh mobil, sehingga para penjahat itu mundur tak jadi menculik Jian. Jian yang sekarat sedikit mendengar percakapan para polisi di rumah sakit. Intinya, dari pembicaraan polisi itu, kedua orang tua Jian meninggal karena dibunuh di pemakaman nenek Jian sendiri. Jian juga ditinggalkan oleh sang paman yang entah kemana. Mimpi buruk dengan hyena membuat Jian terbangun dari tidurnya, dan benar saja, seakan hyena di mimpinya memberitahu bahwa Jian sedang didekati oleh para penculik yang mengejarnya tadi. Saat penculik itu masuk ke ruangan Jian, Jian sudah menghilang. Jian ternyata berlari kabur dari kejaran si penculik. Tak punya pilihan lain, Jian akhirnya masuk ke ruang mayat. Bahkan gilanya, Jian masuk ke kulkas mayat untuk bersembunyi. Dan parahnya lagi, ternyata mayat yang Jian masuki ternyata ibunya sendiri. Si penculik yang tahu Jian ada di antara kulkas mayat di sana membuka kulkasnya satu persatu. Jian hanya bisa memeluk mayat sang ibu. Ia tak bisa mengeluarkan suaranya, bukan karena tak kuasa, melainkan benar-benar tak bisa. Penculik dikagetkan oleh rekannya. Ternyata rekannya itu berhasil disandra dan ia diserang oleh seseorang. Setelah berhasil mengalahkan para penjahat tadi, Jinman membawa Jian keluar dari kamar mayat. Jinman juga menutup mata Jian agar ia tak melihat mayat para penculik yang mengejarnya. Bulan kemudian, Jinman nampaknya terpaksa bertanggung jawab mengurusi Jian. Mereka juga pindah ke hunian baru.
잘 들어 정지한. Saat Jian membawa barang-barangnya, Jinman mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang tua Jian, yang artinya ia tak akan bisa menggantikan peran orang tua dalam hidup Jian ke depan. Jadi Jian harus mandiri dan bisa mengurusi hidupnya dari sekarang. Pada malamnya, Jian benar-benar terus meringis di dalam tidurnya. Itu dikarenakan Jian mengalami afasia yang disertai amnesia disosiatif. Atau mudahnya, Jian mengalami gangguan mental. Jian shock dan stres pasca trauma kejadian yang ia alami kemarin. Jinman benar-benar merasa bersalah di sini. Ia juga merasa ingin meneteskan air matanya. Dalam sikapnya yang terlihat tidak peduli dan cuek, Jinman sebenarnya memperhatikan Jian diam-diam. Bahkan Jinman yang merasa bersalah menampar pipinya sendiri berkali-kali. Singkatnya, Jian juga mulai bersekolah SD. Jinman selalu berkonsultasi dengan guru Jian, yang mana menurut gurunya, Jian agak kesulitan karena Jian tak bisa berbicara. Bahkan, Jian selalu dibully oleh teman-temannya. Namun terkadang Jongmin membantu Jian agar terhindar dari pembulian. Anak-anak selalu berkata kasar dan mengolok-olok Jian karena orang tuanya dibunuh. Jian yang emosi membanting kursi kepada si pembuli itu. Jian tak punya teman, Jian sendirian. Ia tak bisa berbicara dan saat musim hujan, di mana anak-anak lain dijemput oleh orang tuanya, Jian malah jalan sendirian di tengah derasnya hujan. Jinman yang datang dengan mobil pick-up-nya berusaha menjemput Jian, namun Jian tak menghiraukan Jinman dan memilih untuk berjalan sendirian. Ujung-ujungnya Jian malah sakit. Di pagi hari Jinman menyediakan sarapan untuk Jian, namun Jian malah pergi tak menghiraukannya. Karena pagi sarapannya tak dimakan, pada malamnya Jinman makan sendiri. Begitulah secara tidak langsung Jinman mendidik seorang Jian. Mereka memang hidup satu rumah, namun hidupnya seperti masing-masing. Bahkan tak pernah berkomunikasi sedikitpun. Namun semakin lama, hubungan mereka semakin sinkron. Jika Jian butuh uang untuk keperluan belajarnya, ia menempelkan surat di lemari es, dan Jinman yang mengerti selalu memberinya uang sesuai permintaan Jian. Singkatnya, Jinman akhirnya tahu permasalahan yang dialami oleh Jian. Ia pun berbicara pada guru Jian bahwa permasalahan ini memang harus Jian sendiri yang hadapi. Sedangkan Jian, ia semakin parah dirundung oleh anak-anak nakal. Jian bahkan dikurung oleh mereka di gudang, dikunci, dan ditinggalkan sampai malam hari. Jian yang hanya bisa diam kembali melihat sesosok Heina yang membawa potongan tangan. Jian takut dan berusaha kabur dari gudang sekolahnya. Ia akhirnya berusaha mengeluarkan suara dari mulutnya dan memanggil nama Jinman untuk meminta tolong. Setelah itu, Jinman datang dan membuka gudangnya. Jian terus menangis, bahkan ia memukuli Jinman. Dengan kejadian ini, Jian akhirnya kembali bisa berbicara. 늦어서 미안. Setelah pulang, Jinman bahkan mengajak Jian untuk makan malam bersama. Dan disinilah awal dari kedekatan mereka berdua. Kembali ke cerita di masa sekarang, Jian yang nampaknya sedikit terintimidasi dengan kenekatan wanita yang berusaha masuk ke rumahnya, menentang pernyataan yang dilontarkan wanita itu. Min Ye nampaknya banyak mengetahui tentang Jian dari Jinman, namun ia menepis fakta-fakta dari Min Ye sehingga Min Ye terpaksa mundur dan pergi dari rumah tersebut. Setelah Min Ye pergi, Jian mendapatkan pesan ancaman untuk dibunuh lagi. Jongmin nampaknya berhasil meretas situs Mother Help dan meminta Jian untuk melihatnya. Menurut Jongmin, situs tersebut dioperasikan khusus untuk anggota yang berwenang. Para anggota juga mendapatkan kode berdasarkan nilai mereka. Intinya, hanya sebagian orang yang bisa mengakses dan berbelanja di situs Mother Help. Dan tidak semua barang bisa dibeli dengan kode yang diberikan. Lalu ada 4 kode. Yang pertama, kode merah. Mereka adalah pembunuh, mungkin semacam pembunuh bayaran. Biasanya, mereka dapat membeli senjata api, bom, dan racun. Kedua adalah kode ungu. Mereka adalah mata-mata. Mereka biasanya membeli dan menjual informasi. Selain itu, ada penyadap, kamera, dan barang lainnya yang bisa digunakan untuk bunuh diri ketika penyamaran mereka terbongkar. Ketiga adalah kode kuning. Mereka adalah kru pembersih. Biasanya, alat dari kode ini tidak lain adalah obat, deterjen, atau alat pembersih yang digunakan untuk membereskan mayat. Selain itu, mereka juga menyediakan jasa administrasi untuk menghindari hukum. Dan yang terakhir adalah kode hijau. Kode hijau nampaknya agak sedikit berbeda. Menurut panduannya, semua kode tidak boleh menyerang kode hijau. Jika ada yang menyerang kode hijau, semua kode harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kode hijau. Jian yang sudah pusing dengan semua itu bertanya siapakah orang yang berkode hijau. Jongmin pun menjawab, yaitu operator Mother Help, yaitu Jong Jinman dan Jong Jian. Jian benar-benar tak mempercayai semuanya, namun tiba-tiba kediaman mereka pun diserang. 야, 정민. Setelah dilihat, ternyata pagar beton rumah mereka telah hancur. Bahkan ada beberapa drone yang membawa senjata berusaha menyerang mereka. Drone tersebut akhirnya menembakkan peluru peledak untuk menghancurkan kaca anti peluru mereka.
Drone tersebut bisa masuk ke rumah mereka dan mereka berusaha untuk masuk ke ruangan lain di rumah itu. Jongmin yang terpisah dari Jian memutuskan untuk masuk ke dalam lemari anti peluru dan drone tersebut berhasil mengetahui keberadaannya. Beruntungnya, Jian mendapatkan sebuah ketapel dan menembak drone itu lalu menghancurkannya. Lalu scene pun berpindah. Kita diperlihatkan dengan sekelompok pria bersenjata yang sedang berkumpul. Ketua mereka, yang bernama Mr. Kim pun datang. Mr. Kim menyayat lengannya dan mengeluarkan sesuatu dari balik kulitnya. Lalu kita juga diperlihatkan dengan si sniper jit bernama Seongjo. Nampaknya mereka yang telah mengetahui kematian Jinman berniat membunuh keponakannya yaitu Jian. Mungkin mereka akan mendapatkan bonus besar jika membunuhnya. Setelah itu mereka pun pergi bersama menjalankan misinya. Sedikit menyoroti masa lalu Jian. Nampaknya beberapa ruangan di rumah mereka sedang dirombak, dan saat Jian menghampiri mereka, para pekerja itu pun nampak gugup dan canggung. Karena rumah mereka sedang dirombak, Jian akhirnya sekalian meminta mereka untuk memasangkan jendela di kamarnya. Awalnya para pekerja itu meminta bayaran 3 kali lipat di harga normal. Namun saat Jinman memastikan berapa bayarannya, mereka sambil ketakutan langsung mengubah harganya jadi 2 kali lipat saja. Karena rumah sedang dirombak, Jinman dan Jian mengungsi ke suatu tempat. Bukan ke hotel atau apartemen, Jinman malah mengungsi ke gunung sekalian mendaki. Karena kelelahan dan tak ada sinyal, mereka pun beristirahat di sebuah gua. Saat Jian mengecek keadaan tubuh sang paman malah demam parah dan hendak hipotermia. Pendakian sepertinya tak berjalan dengan mulus. Jinman memberikan sebuah peta dan meminta Jian untuk pergi ke tempat darurat dan menghubungi bantuan di sana. Selain itu, Jinman juga memberikan ketapel pada Jian untuk berjaga-jaga dan Jian pergi sendirian untuk mencari bantuan. Setelah Jian pergi, Jinman menelpon seseorang bernama Pasin dan memberitahu bahwa obatnya luar biasa. Ia juga memberitahu Pasin bahwa Jian sudah turun gunung. Setelah itu, Jinman masuk ke sebuah lorong di gua tersebut dan di sana ada barang-barang yang belum diketahui apa isinya. Di sisi lain, Jian nampaknya berhasil menemukan tempat sesuai di peta. Namun saat ia mendekat malah ada Heina dan beberapa anjing yang menggonggong padanya. Sempat panik, namun ia akhirnya memberanikan dirinya untuk menembak sang Heina dengan ketapelnya. Selain itu, Jinman juga menembak anjing-anjing sisanya dan membuat Jian kaget. Di jalan saat mereka pulang, nampaknya Jian bad mood karena sang paman terlihat baik-baik saja. Ia juga cukup keheranan mengapa sang paman memiliki senjata api. Jinman mengaku bahwa Pasin atau si pekerja bangunan tadi meminjamkan senjatanya. Dan tentu saja, semua ini nampak janggal bagi Jian. Singkat cerita, Jian berlatih menembak dengan ketapel sendirian. Namun tiba-tiba sang paman ikut menembak dengan senjata apinya. Di sana sang paman pada akhirnya mengajarkan Jian merakit sebuah senjata. Bahkan kerennya, semakin lama Jian belajar semakin paham ia terhadap perakitan senjata. Kembali ke masa kini, Jian yang merusak drone penembaknya setelah itu berusaha menyadarkan Jongmin yang terlihat trauma dan hanya bisa menatap kosong. Jian juga akan mencari perlindungan. Ia memakai pintu anti pelurunya agar ia bisa mengecek keadaan di luar ruangan. Drone penembak akhirnya mendekat. Jian berusaha menembak drone itu dengan ketapelnya, namun sayang drone itu cukup kuat. Sedangkan di sisi lain, Min Hye yang mengetahui Jian sedang diserang, langsung mengeluarkan senjata pemusnah arus sinyal. Sedangkan Jian, pintu yang ia jadikan tameng, ditembak peluru peledak dan ia harus terlepas dari tamengnya. Drone tersebut pun bersiap mengerahkan senjatanya untuk menembak mereka berdua. Beruntung saja Min Hye tepat waktu untuk menembakkan senjata uniknya, dan membuat para drone itu tak berfungsi. Setelah itu, Jongmin yang hendak keluar langsung dihajar oleh Min Hye. Min Hye juga mengecek kode di lengan Jongmin, namun hasilnya nihil. Tahu bahwa ia adalah teman Jian, Min Hye menyuntikkan sesuatu agar Jongmin pingsan. Sedangkan Jian dengan ketapelnya menyerang Min Hye. Namun sayang, Jian kalah dan dibekukan oleh Min Hye. Setelah Min Hye mengecek kode Jian, ternyata Jian benar memiliki kode hijau. Min Hye juga memperingatkan Jian untuk bertindak sebelum berpikir. Perkelahian mereka pun terhenti karena tembakan sniper jitu mengarah pada mereka. Tentu saja sniper itu dari si paman Seongjo yang membidik mereka dari jauh. Kembali pada Jian, Min Hye menjelaskan bahwa dirinya tak akan menyerang Jian melainkan akan melindungi Jian. Ia juga menjelaskan lebih jauh bahwa saat Jian berteriak nama pamannya sebanyak 3 kali ke langit, lalu sesuatu terjadi pada orang-orang yang melakukan sesuatu pada Jian. Contohnya, saat Jian dibully saat SMP, saat Jian mengalami pelecehan seksual, dan gaji Jian yang dipotong oleh bosnya. Mereka semua bernasib sial dan celaka. Itu dikarenakan Jian memanggil nama pamannya.
Di lengan Jian juga tertanam kode, dan hanya Jian dan pamannya yang punya kode hijau. Dan aturannya, siapapun yang mempunyai kode wajib melindungi Jong Jian saat ini. Maka dari itu, semua orang bergerak saat Jian memanggil nama pamannya. Sedangkan kelompok bersenjata yang nampaknya disewa oleh Seongjo yang dipimpin oleh Mr. Kim mulai mengerahkan pasukannya untuk memburu Jong Jian. 값으로 저승길 가는 거니까. 마이크 테스트. Seongjo yang melihat gerakan Jian langsung menarik pelatuknya. Min Hye akhirnya mengeluarkan bom asap dan hal itu membuat Seongjo tak bisa membidik ke arah rumah target. Seongjo merasa keheranan. Ia pun berasumsi bahwa Jian dibantu oleh seseorang. Lalu ia pun meminta Mr. Kim untuk membersihkan asapnya dan keluarlah drone untuk membersihkan asap di rumah itu. Min Hye juga langsung menembak drone-nya hingga rusak dan keberadaan Min Hye diketahui oleh Seongjo. Namun Min Hye lengah, Seongjo berhasil menembak lengannya. Mr. Kim yang juga melihat Min Hye langsung merubah plannya. Ia juga meminta bayaran lebih kepada Seongjo karena Min Hye kelas S dan memiliki kode ungu dan merah. Seongjo hanya mengiyakan permintaan Mr. Kim dan mereka kembali bersiap. 자, 도쿄와의 거리 1,500m. Jian kembali berusaha mengambil pistol Min Hye, namun Seongjo terus menembak pistolnya menjauh. Jian nampaknya cukup trauma dan apa yang ia alami saat ini. Seperti di awal series ini dimulai, ia pun menggunakan idenya dan membuat pancingan pada Seongjo dengan sebuah sapu. Setelah tahu di mana titik Seongjo berdiam, ia pun melompat untuk mendekati Min Hye dan mengambil pistolnya. Saat hendak merogoh pistolnya yang jauh di bawah sofa, ia pun membalik sofanya dan malah menemukan sniper keren di bawah sofa itu. Awalnya, Min Hye hendak mengambil snipernya, namun ia serahkan pada Jian sekaligus mementori Jian untuk menggunakan sniper itu. Tembakan Jian masih meleset dan hanya membuat Seongjo kaget. Jongmin yang baru bangun hampir saja dibacok oleh anggota Mr. Kim yang sudah sampai di halaman rumah Jian. Karena mereka sudah dikepung, Min Hye meminta Jian untuk pergi ke gudang di mana pamannya bekerja. Karena di sana ada pintu masuk ke Murder Help dan Min Hye akan melindunginya saat mereka masuk. Jian kembali menggunakan pintu sebagai tameng. Seongjo juga mulai mengetahui pergerakan Jian dan berusaha menembaknya. Saat Seongjo menemukan momen tepat, ia pun membidik Jian. Namun ia lupa bahwa ada Min Hye di dalam rumah itu, dan Min Hye lebih dulu menembaknya. Sayangnya, tembakan Min Hye malah memantul dan membunuh Bonggo, supirnya Seongjo. Jian berhasil masuk ke gudang pamannya, namun di sana hanya ada barang-barang selang yang biasa pamannya jual. Min Hye yang berhasil mengikuti mereka juga melindungi Jian dari luar. Di sini Jian hanya perlu membuka kunci ruangan menuju Murder Help dengan kode yang sama sekali ia tak ketahui. Namun setelah ia mengingat nomor induknya sesuai yang pamannya perintahkan, ia pun berhasil dibawa menuju ruangan Murder Help. Dan benar saja, di sana banyak stok senjata sesuai kode warna. Mereka berdua terkejut melihatnya. Lebih dikejutkannya lagi, ada seseorang menggunakan topeng yang menodongkan senjata pada mereka. Si topeng itu mengenalkan dirinya yang bernama Brother, dan ia nampak mengenali Jian. 난 브라더야. Di sisi lain, Mr. Kim dan kelompoknya masuk ke dalam gudang yang sudah ditunggu oleh Min Hye. Min Hye hanya tersenyum dan sepertinya baku tembak benar-benar terjadi di dalam gudang itu. Sin sedikit menyoroti masa lalu dari Jinman. Nampaknya ia sedang berada di kejaksaan. Ia jadi saksi pembunuhan seseorang di dalam kurungan bernama Bell. Saat itu, Jinman mengingat kejadian saat pemakaman ibunya berlangsung. Jinman ternyata ditelepon oleh seseorang bernama Jun Chol. Ia diberitahu bahwa seseorang bernama Bell dan rekannya bernama Seongjo atau si sniper sedang menuju ke pemakaman ibunya. Jinman akhirnya meminta rekannya untuk menjaga Jian dan setelah itu ia bergegas pergi menuju pemakaman ibunya. Namun saat ia buru-buru, di tengah jalan ia malah terpaksa berhenti karena ada ibu-ibu yang meminta pertolongan. Jinman yang juga diburu ditabrak oleh truk dari belakang. Lalu orang-orang di truk itu menembakinya. 죄송해요. 보험사 전화 통화 Kembali ke masa sekarang, di mana tim Mr. Kim mulai masuk ke dalam gudang yang dijaga oleh Min Hye. Min Hye lalu mematikan lampu gudangnya dan memulai kembali aksinya seperti mata-mata sesuai kode ungu miliknya. Min Hye benar-benar menjadi assassin. Ia menghilang dalam kegelapan dan membuat Kim benar-benar kewalahan.
Sedangkan di sisi Songjo, ia yang gabut dan tidak mendapatkan informasi dari Mr. Kim, memakan makanan sisaan dari mayat supirnya sembari menunggu hasil kerja dari kelompok Mr. Kim. Satu demi satu anggota Mr. Kim meninggal tanpa suara, dan ini menunjukkan keunggulan Min Hye sebagai kelas S. Setelah tahu semua bawahannya telah tewas, Pak Kim dihina oleh Min Hye karena sudah tak sehebat dulu. Mereka pun akhirnya melakukan duel terakhir. Pada awalnya, Min Hye kewalahan. Kim yang berhasil membekukan Min Hye berniat menusuknya, namun Min Hye berhasil menahan Kim. Tapi seketika semakin lama Mr. Kim berusaha menusuk, wajahnya malah semakin membusuk. Ternyata Min Hye lebih dulu mengiris Pak Kim dengan belati beracunnya. Sedangkan di sisi Jian, mereka nampaknya ditodong pistol oleh Brother. Nampaknya Brother tahu banyak mengenai Jian dan Jongmin. Selain itu, Brother juga meminta Jian untuk memakaikan Jongmin borgol. Jian awalnya hanya menuruti perintah Brother dan mengambil borgolnya. Setelah itu, ia pun menipu Brother dengan menendang Jongmin. Lalu ia menyerang Brother sampai pingsan. Jian membuka topeng Brother dan ia cukup terkejut setelah melihat wajah Brother. Pada saat itu, Jian pernah berkencan dengan Junmyeon. Mereka menikmati waktu bersama di pasar malam. Bahkan Junmyeon juga mengantarkan Jian pulang dan hendak mengecup bibirnya. Namun sang paman malah mengganggu mereka beserta Pasin, rekan kerja pamannya. Di sana Junmyeon terintimidasi oleh Jinman dan cukup ketakutan. Bahkan ia juga dimintai SIM karena mengendarai motor tanpa helm. Junmyeon akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka di sana. Di sini Jian mulai kesal dengan perilaku pamannya karena dengan seperti itu Jian malah tak memiliki teman ataupun pacar. Singkatnya, saat Jian bekerja paruh waktu, para pembuli di masa lalu mulai membicarakan Jian kembali. Mereka sedikit menghina dan mengungkit orang tua Jian yang sudah meninggal. Beruntungnya, Jian tak mendengar percakapan mereka. Setelah itu, saat Jian sibuk bekerja, Junmyeon hendak makan di tempatnya bekerja. Namun setelah tahu Jian bekerja di sana, ia pun memutar badannya dan pergi mencari restoran lain. Singkatnya, pada malam hari Jian mendatangi Jinman yang sedang makan. Dia membicarakan sikap pamannya yang terlalu posesif menjaga Jian. Bahkan saking posesifnya setiap Jian memiliki teman dekat, mereka selalu pergi karena sikap pamannya yang mengintimidasi. Bahkan, satu-satunya teman Jian bernama Min Sok ditatap oleh Jinman selama 10 menit. Dan tutor Jian yang bernama Jin Ki juga malah diancam untuk kerja yang benar sehingga mereka semua meninggalkan Jian. Jinman menjelaskan alasan Jinman menatap Min Sok karena Min Sok mencuri jam tangan Jinman dan Jinman menunggu Min Sok meminta maaf. Sedangkan untuk Jin Ki sendiri, Jinman mengetahui bahwa Jin Ki adalah orang yang bobrok. Ia melakukan pelecehan seksual pada orang lain dan Jinman memberitahu Jian bahwa sebagai wali ia akan berusaha menjaga Jian sepenuhnya. Jian agak sebal karena pamannya sangat protektif. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang menabung agar bisa pindah dari rumah Jinman. Bahkan, ia menanyakan fakta soal kematian orang tuanya yang ia tak ketahui. Jinman akhirnya menantang Jian untuk memukul wajahnya. Jika Jian berhasil memukulnya, maka ia akan memberitahukan fakta orang tuanya dan Jian diperbolehkan untuk pindah dari rumah pamannya. Jian akhirnya mencengkram lengannya dan berusaha memukul pamannya. Namun Jinman yang terlalu overpower malah berhasil membuat Jian kesal. Di lain waktu, Jian sedang berlatih menggunakan forklift bersama Pasin. Pasin adalah pekerja yang membantu pekerjaan Jinman. Setelah ia menemukan momen yang tepat, ia pun menggunakan forkliftnya untuk menyerang Jinman. Namun sayang, lagi-lagi Jinman berhasil menghindari Jian. Jian yang tak tinggal diam dan diabaikan oleh Jinman berlari untuk memukul Jinman. Namun Pasin atas suruhan Jinman membuat Jian pingsan dengan bela dirinya. Setelah bangun dari pingsannya, Jian tampak bingung. Ia hanya melihat pamannya dan Pasin sibuk mengerjakan selang-selangnya. Setelah berbicara pada mereka, nampaknya Jian tak terima dirinya dibuat pingsan oleh mereka. Singkatnya, kita sedikit menyoroti Pasin yang sedang memasak mie di kedainya. Saat ia melayani pelanggan setianya, ia didatangi oleh Jian. Ternyata Jian meminta Pasin untuk mengajarinya Muay Thai dan menjadi guru privatnya. Awalnya Pasin menolaknya, dan jika hanya karena keinginan Jian untuk memukul wajah sang paman, Pasin menyarankan untuk memukulnya saat tidur saja. Namun Jian enggan, karena hal tersebut terlihat curang baginya. Akhirnya, Pasin pun meminta bayaran saja pada Jian karena ia juga sedang membutuhkan uang untuk menyekolahkan anaknya. Karena Jian hanya bekerja paruh waktu dan masih SMA, akhirnya ia akan membayar Pasin 50.000 won setiap bulan dan Pasin pun menyetujuinya. Pasin akhirnya langsung mengajak Jian ke halaman latihannya dan dimulailah latihan Jian selama berbulan-bulan bersama Pasin.
Pelatihan Jian menunjukkan progres yang baik. Ia berlatih tak mengenal tempat, dan terkadang ia juga sesekali mencoba diam-diam memukul pamannya. Singkat cerita, Jian baru pulang berbelanja, berjalan sendirian seperti biasa. Namun ia dikejutkan dengan salah satu temannya yang sedang dikepung oleh para berandalan. Karena kedatangan Jian, teman yang dikepung itu melarikan diri, dan fokus para berandalan tersebut malah pada Jian. Jian yang tak ada pilihan lain, menyimpan belanjaannya dan menggunakan kuda-kuda Muay Thai-nya. 도와줘? Berhasil menjatuhkan salah satunya, Jian nampaknya terkejut polos. Namun berandalan satunya malah mengacungkan pisau. Beruntung, Jinman datang dan membuang pisau itu. Para polisi pun datang bersama teman Jian yang nampaknya mengadu pada polisi. Setelah semua itu, Jian pulang bersama Jinman. Di mobilnya, Jinman mengatakan bahwa mungkin benar Jian lebih kuat saat ini. Namun kemampuannya masih belum cukup, apalagi melawan senjata tajam dengan tangan kosong. Jian akhirnya meminta diturunkan di tempat Pasin dan anehnya, di kediaman Pasin ramai dikerumuni massa. Setelah Jian dekati, ternyata Pasin telah pergi. Ia juga memiliki banyak utang pada orang-orang tersebut. Namun di tengah keramaian orang tersebut, polisi memberikan ikat kepala Muay Thai pada Jian dari Pasin yang menandakan bahwa Jian sudah mampu dengan bela dirinya. Kembali ke masa sekarang, Jian nampaknya kaget melihat banyak CCTV yang ternyata CCTV itu mengarah pada lokasi-lokasi Jian berada selama ini. Lebih gilanya lagi, mereka menyimpan CCTV di toilet sehingga hal itu membuat Jian emosi dan mengancam Brother. Brother yang gagap hanya berkata mereka tak memiliki waktu untuk menjelaskannya karena Min Ye sedang dikepung di luar bangunan ini. Jongmin juga menyalakan saklar lampu ruangan di sana dan membuat Brother kejang-kejang karena kulitnya tak bisa menerima cahaya berlebih. Jian akhirnya terus bertanya sejak kapan Brother memata-matai dirinya. Namun saat Brother menjelaskan, Jongmin menyumpal mulut Brother. Setelah menyumpal Brother, Jongmin pun memperingati Jian untuk berhati-hati pada Brother karena bisa saja ia menipunya. Lalu, ia pun akan mencari informasi di komputer ruangan ini mengenai pamannya Jian. Saat Jian lengah, ternyata Brother berhasil melepaskan dirinya sembari berkata jangan mempercayai Jongmin. Lalu ia kabur dari tempat itu. Namun keadaan Jian yang kurang beruntung malah membuatnya masuk ke dalam jebakan Brother. Jongmin juga bersiaga, dan Brother berhasil memperkeruh suasana dengan mematikan arus lampu di ruangan tersebut. Terjebaknya Jian malah menguntungkan bagi dirinya. Jebakan itu malah mengarahkan Jian kepada pusat CCTV di ruangan yang saat ini mereka singgahi. Sedangkan di sisi Jongmin, ia yang tak bisa melihat dalam kegelapan dibuat tak berdaya oleh Brother. Brother juga menyekap Jongmin dan hal itu ditonton oleh Jian sendiri. Brother langsung menghubungkan laptopnya dengan komputer yang saat ini bersama Jian. Brother memerintahkan Jian untuk membuka laci di sebelahnya yang berisi surat penyerahan murder help. Dari jauh, Brother pun membacakan surat panduan penyerahan itu pada Jian. Intinya, Jian harus mewarisi murder help pamannya dan menggantikan semua tugas pamannya pada Jian. Selain itu, Brother juga akan mematuhi perintah apapun, bahkan mengerahkan nyawanya sekaligus untuk menjaga Jian sebagai penerus pamannya. Jian juga menandatangani perjanjian itu. Setelahnya, Jian meminta Brother mengeluarkannya. Brother langsung mengeluarkan Jian. Ia juga berkata bahwa bosnya yaitu Jinman sudah merencanakan semua ini. Saat Brother hendak menuntun Jian, Jian malah menodongkan pistolnya dan meminta Jongmin dibebaskan. Namun Brother menolak, dan benar-benar menolak untuk membebaskan Jongmin. Bahkan, ia juga berkata bahwa Jinman telah mati karena Jongmin. Mendengar hal itu, Jian benar-benar tidak percaya. Karena tak ada pilihan lain selain menuruti bos barunya, Brother membuka borgol Jongmin. Jongmin malah langsung memukul Brother, beruntungnya Jian menodongkan senjatanya pada Jongmin. Di sini Jian benar-benar bingung harus percaya pada siapa. Pada awalnya, Brother menjelaskan bahwa kematian Jinman disebabkan oleh Jongmin dan tak mungkin Jinman bunuh diri. Namun Jongmin menepis kalimat Brother bahwa ia hanya ikut bekerja dengan Jinman sebagai perombak situs penjualan selangnya. Makin dibuat pusing, Jian akhirnya meminta Brother lebih dulu menjelaskan. Brother tanpa basa-basi meminta Jian untuk membuka file di komputernya untuk memutar video rekaman saat pamannya mati oleh Jongmin. Namun Jian malah kembali terhasut oleh Jongmin. Jika ia klik filenya, kemungkinan hal buruk akan terjadi. Bahkan sedikit lagi Jian klik mouse-nya. Jongmin malah mengingatkan Jian bahwa saat ia dikurung di gudang oleh para pembuli di masa kecil, Jongmin lah yang memberitahu sang paman keberadaan Jian saat itu, sehingga Jian semakin kebingungan harus mempercayai siapa. Di sela kebingungannya, Jian akhirnya teringat sang paman. Pada saat itu, pamannya memberikan pilihan pada Jian untuk mengurus kucingnya atau menyimpannya di tempat penitipan. Jian memutuskan untuk mengurus sang kucing. Pamannya akhirnya memberitahu Jian bahwa jika ia mengurusnya, maka tanggung jawab dan segala keputusan sepenuhnya berada pada Jian. Bahkan jika kucing itu mati, kesedihan yang akan Jian alami harus Jian tanggung juga. Setelah itu, Jian melihat Min Ye yang berjaga di gudang selang pamannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memerintah Brother memberikan amunisi dan obat untuk Min Ye. Brother hanya menuruti perintah bos barunya. Ia juga memberikan hadiah pada Jian sebuah kacamata unik dan meminta Jian berjanji apapun yang terjadi, jangan pernah meng-close atau keluar dari pusat perbelanjaan.
Brother akhirnya keluar dan bertemu dengan Minhye. Minhye nampaknya sudah lama tak menjumpai Brother. Sedangkan di sisi lain, Jongmin yang sudah lepas langsung memeluk Jian. Ia pun menjelaskan bahwa saat Jian dikurung dulu, sebenarnya Jongmin juga ikut terlibat mengurung Jian. Sontak hal itu membuat Jian melotot. Setelah itu, Jongmin pun membius Jian, sehingga Jian tak bisa melakukan apapun selain melihat kelakuan Jongmin yang tersenyum padanya. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Seongjo bersama kelompok barunya. Ia sungguh terkejut karena mereka memiliki senjata yang super canggih. Sedikit menyoroti Jongmin di masa lalu, sang protagonis bermuka dua kita menghampiri kediaman Jinman untuk iklan yang dia pasang. Tampaknya saat itu dia sedang mencari pekerja paruh waktu di gudang selangnya. Kembali ke masa kini, Jian terbangun dan menyadari dirinya terikat di kursi. Jongmin sedang berbicara di telepon dengan seseorang, memberitahu mereka bahwa dia akan segera mentransfer akses ke Mother Hell. Beberapa saat kemudian, orang di ujung sana menyuruh Jongmin membunuh Jian, membuatnya terkejut dan ragu. Jongmin akhirnya mengerahkan pistolnya ke Jian dan bertanya kepadanya mengapa dia mengurungnya di ruang bawah tanah bertahun-tahun yang lalu. Dengan watadosnya, Jongmin bilang dia hanya ingin melihat apakah Jian benar-benar bisu atau tidak, dan meminta Jian untuk berterima kasih karena dia telah membantunya sembuh dari apasia. Jian berusaha memberontak, namun Jongmin kemudian mulai menceritakan kisahnya. Dia mulai dengan memberitahu Jian tentang sebuah tempat yang disebut Babylon. Kilas balik menunjukkan Jongmin berbicara dengan temannya tentang sebuah website yang menjual beragam senjata ilegal. Jongmin berkata kalau dia membobolnya, tapi website itu langsung kembali dalam 5 menit. Lantas hal tersebut membuatnya penasaran, namun temannya menyuruh Jongmin berhenti karena takut akan dipenjara. Ketika mereka sampai di rumah, mereka menemukan dua orang tak dikenal di dalam apartemen mereka. Salah satu dari mereka bertanya kepada Jongmin apakah dia yang membobol Mother Hell. Dan yang satunya lagi muncul dari belakang dan menghajar Jongmin, dan temannya sampai pingsan. Mother. Kemudian kedua anak itu dipaksa membuktikan bakat pertasan mereka. Jongmin berhasil lebih dulu dan temannya akhirnya tertembak di kepala karena kalah dalam lomba. Setelahnya, Jongmin justru tidak merasa kaget ataupun sedih. Dia malah bertanya apakah mereka akan membersihkan mayat temannya. Orang tua itu kemudian menunjukkan Jongmin foto Jinman dan juga Jian. Mereka bertanya apakah dia mengenali mereka. Scene beralih ke Jongmin yang sedang bekerja untuk Jinman di gudangnya. Namun karena badannya yang letoy, dia tersungkur hanya karena mengangkat segulung selang. Jinman menghampiri Jongmin yang mulai beralasan kalau dia dulu bisa bekerja lebih baik saat wajib militer. Namun akhirnya Jinman menyuruhnya untuk istirahat dan berjalan keluar dari gudang. Jongmin melihat keadaan ini sebagai kesempatan untuk melaksanakan misi jahatnya. Dia menggunakan sebuah pena dengan kamera di dalamnya untuk merekam sekeliling gudang. Tapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang substansial. Dia mendapatkan pesan teks yang mengatakan dia hanya punya 1 hari lagi. Akhirnya, dia izin kepada Jinman untuk pergi ke toilet. Tentu saja ke toilet cuma alasan. Tujuan Jongmin yang sebenarnya adalah memeriksa isi rumah Jinman. Jongmin mencoba masuk ke ruangan lain. Suara Jinman keluar dari pengeras suara, bertanya apa yang dia cari. Jinman masuk ke rumah dan memberitahu kalau pengeras suara itu ditambahkan agar dia tidak bolak-balik dari gudang saat Jian pulang. Jinman bertanya, apakah Jongmin bisa memperbaiki komputernya, berhubung dia anak fakultas teknik komputer. Kemudian Jongmin mengiyakan permintaan tersebut. Jongmin bilang dia akan melakukan perbaikan secara gratis karena dia dulu teman dekat Jian. Tapi Jinman bertanya dari kelas berapa mereka berteman. Jongmin menjawab dari kelas 2. Jinman ragu berhubung saat kecil, Jian adalah anak yang cukup kasar. Namun akhirnya dia setuju untuk membelikan Jongmin makan malam dan meninggalkannya untuk bekerja. Jongmin tentu saja melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia mencolokkan flashdisknya ke komputer Jinman. Tanpa ia sadari, Brother menonton setiap gerakannya melalui kamera pengawas. Sampainya di rumah, Jongmin menggunakan spyware yang dia letakkan di komputer Jinman untuk membobol Mother Hell. Dia mendapatkan pesan teks yang mengatakan kerja bagus dan kemudian seseorang membuka pintu depan apartemennya. Salah satu orang yang membobol apartemennya kemarin masuk dan menodongnya dengan pistol. Dengan panik, Jongmin bilang dia telah meretas sistem secara spesifik sehingga mereka tidak bisa mengaksesnya tanpa dirinya. Mereka membutuhkan dia hidup-hidup. Akhirnya, orang bersenjata itu menempatkan Jongmin di telepon dengan orang tua bernama Lee Yonghan. Jongmin meyakinkannya untuk tidak membunuhnya dengan menyarankan rencana untuk mendapatkan Jong Jinman. Kembali ke masa kini, Jongmin membuka video yang dibicarakan oleh Brother dan Jian melihat bahwa Jinman telah mengikat Jongmin di ruang tamu. Jinman kemudian berjalan ke kamar mandi dan menatap kaca selama beberapa detik. Namun dengan antiklimatik videonya malah terputus. Jongmin tertawa dan menganggap kalau Brother hanya menggertak. Jongmin memasukkan flashdisknya sendiri ke sistem, menunjukkan skenario sebenarnya saat Jongmin membuat Jinman mendengarkan rekaman Jian meminta tolong. 살려줘 삼촌. Pada akhirnya, Jinman setuju dengan kesepakatan yang Jongmin tawarkan, dengan syarat dia harus melepaskan Jian. Jinman kemudian menelpon Pasin dan memberitahu dia bahwa dia tidak perlu membayarnya kembali. Jinman berjalan pergi meninggalkan Jongmin, namun dia berteriak agar Jinman menurunkannya. Jinman sempat berhenti dan berbalik. Ia menodongkan pisaunya ke dalam mulut Jongmin dan meminta agar Babylon menempati janji mereka. Jinman kemudian memotong tali yang menggantung Jongmin dari langit-langit dan masuk ke kamar mandi. Jongmin melepaskan diri dan mengikuti Jinman. Di dalam, dia menemukan bahwa Jinman telah bunuh diri di bak mandi. Jian menonton rekaman pamannya yang sudah meninggal. Air matanya mengalir di pipinya.
Jongmin mengklaim telah menggunakan deepfake untuk menirukan suara Jian. Dia mengolok-olok Jian dan merenungkan betapa mudahnya menipu Jinman, menyombongkan betapa hebatnya dia dalam melaksanakan tugasnya. Jian terus-menerus terisak, tapi tiba-tiba dia mulai tertawa dan memberitahu Jongmin bahwa Babylon akan membunuhnya begitu dia keluar dari tempat ini. Jian berkata kalau Jongmin sudah tidak penting lagi bagi mereka. Jian menyarankan Jongmin agar membuat kesepakatan dengannya, karena Jian satu-satunya kode hijau yang tersisa. Sudah pasti pemegang kode yang lain seperti Min Ye akan melindunginya. Jongmin marah dan mengingatkan Jian tentang posisinya saat ini. Mereka saling memaki sampai akhirnya Jongmin menodongkan pistol ke kepala Jian. Namun Jian bergerak cepat. Dia menendang kaki Jongmin. Jian berlari di antara barisan rak dan bersembunyi. Sekali lagi, Jian mengingat nasihat pamannya untuk menggunakan segala sesuatu di sekitarnya untuk menyelamatkan dirinya. Adegan beralih kepada Seongjo yang menggerutu dalam telepon karena adanya perubahan perintah. Dia tidak boleh membunuh Jian lagi, melainkan hanya menangkapnya. Sebaris mobil muncul dengan lebih banyak tentara bayaran. Salah satu dari mereka menghampiri Seongjo dan memberikannya minuman. Kembali ke dalam, Jongmin bermonolog dan kembali menyombongkan dirinya karena telah menjatuhkan Jinman yang selama ini berada di puncak rantai makanan. Sementara itu, Jian sudah siap untuk menyergap sekutu sombong ini dengan jebakan yang membuatnya terpeleset dan jatuh. Hingga kemudian tergantung lagi secara terbalik, persis apa yang dilakukan oleh Jinman. Jian berkata kalau Jongmin sama sekali tak pantas dibandingkan dengan pamannya, kemudian menghajar wajah si brengsek itu hingga mulutnya berdarah. Di lantai atas, sembari menjahit lukanya, Min Ye bertanya kepada Brother bagaimana dia bisa meninggalkan Jian sendirian. Tapi Brother bilang, Jian harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah bagaimana dia dapat belajar untuk bertahan hidup. Dan ia bilang kalau Jian bukanlah orang yang lemah. Min Ye bertanya apakah 12 peluru merupakan semua yang dapat ia bawa. Tapi Brother kemudian mengambil sebuah martil dan mengetuk dinding. Dia berkata bahwa setelah apa yang terjadi dengan Bell, Jinman menduga bahwa serangan seperti ini dapat terjadi kapan saja. Maka dari itu, dia memodifikasi rumahnya. Dan ternyata di balik dinding tersebut tersembunyi arsenal senjata beserta amunisinya. Sesaat kemudian mobil lain muncul dan Seongjo mendapati sebuah robot berkaki 4 seperti anjing, namun dibekali dengan berbagai gadget dan juga senjata. Seorang pria dari mobil putih tadi mengendalikan dan membuatnya berlari ke arah rumah Jian. Seongjo yang tadinya meremehkan robot tersebut terkesan dengan mobilitasnya. 잘 들립니까? Sementara itu Brother menghidupkan pengaturan yang membuat dinding baja yang kuat turun di semua jendela. Melihat ini, Seongjo memperingatkan Kuma, si pria rambut dreadlock tadi, untuk bergegas. Di dalam, Brother berkata kalau dinding tersebut hanya akan rusak apabila buah misil menyerangnya. Min Ye mendapati robot anjing tadi berhasil masuk dan berusaha menyerangnya. Namun robot tersebut begitu lincah dan dapat menghindari tembakan yang dilancarkan Min Ye. Untungnya, dinding besi lain muncul tepat di depan lorong, memungkinkan Min Ye dan Brother bersembunyi di belakangnya. Sementara itu, robot anjing tadi berlari menuju dinding besi yang belum tertutup sempurna dan menahannya, memungkinkan Kuma dan timnya untuk masuk. Di bawah, Jian menemukan buku panduan penyerahan Murder Help. Setelah Jian membuka covernya, dia mendapati surat dari pamannya yang berisikan 2 pilihan yang dapat Jian ambil saat itu juga. Pilihan pertama, Jinman menawarkan jalur pelarian di mana Jian bisa mengambil identitas baru dan hidup damai dan melupakan kehidupannya yang sekarang. Pilihan kedua, jika dia ingin bergabung dengan orang-orang yang berjuang untuk melindunginya, dia harus mengikuti instruksi dan membaca buku tersebut dari awal. Jian yang frustasi mengambil semua berkas dan uang yang Jinman siapkan, lalu bergegas pergi ke pintu rahasia untuk kabur. Namun setelah sampai di depan pintu tersebut, Jian menahan diri dan mulai pelin-pelan. Kembali pada Min Ye dan Brother. Di seberang dinding besi, si robot anjing mengeluarkan sebuah bor dan melubangi dinding yang menghalangi lorong dan kemudian memompa gas ke dalamnya. Semua orang memakai topeng anti gas. Dan setelah menemukan momen yang tepat, Min Ye memberi instruksi kepada Brother untuk mengangkat dinding besi lalu menjepit si robot sampai rusak. Ini memungkinkannya untuk melempar flashbang ke ruangan dan langsung menyerang Kuma dengan rekannya satu persatu. Setelah Min Ye membunuh sebagian besar tentara bayaran Kuma, Jian ternyata naik ke atas dan bergabung dengan Brother. Keduanya menarik Min Ye kembali ketika dia terluka. Kuma yang selamat mencoba menembak mereka, tapi Jian melempar 2 granat sebelum Kuma menarik pelatuknya. Ledakan terdengar sampai luar. Seongjo berusaha memeriksa lewat monitor robot anjing, tetapi mereka tidak mendapatkan sinyalnya. Kita kembali pada kelompok Jian yang sedang bersembunyi di kamar mandi. Jian mencoba untuk menutup luka Min Ye, namun tiba-tiba Kuma menerobos masuk dan langsung menembak Min Ye. Jian diseret keluar. Ia mencoba melawan balik dengan bela diri Muay Thai yang diajarkan oleh pasien, tetapi kemampuannya jelas tidak dapat menandingi seorang tentara bayaran yang sudah berpengalaman. Seongjo meminta Kuma untuk tidak membunuh Jian. Kuma mengiyakan, tetapi dia berkata kalau dia akan memotong setengah dari wajah Jian. Kuma langsung mendekatkan mata pisaunya pada wajah Jian, namun tiba-tiba Pasin datang dan menusuk Kuma dari belakang. Pasin langsung membantu Jian untuk berdiri. Jian yang merasa lega atas kedatangan Pasin langsung memeluknya. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan kelompok Babylon yang tengah memonitor penyerangan rumah Jinman dari balik layar. Rasa kalau rencana saat ini tidak memuaskan, si pria berkacamata hitam yang memimpin mereka memerintahkan si kembar yang menerobos ke rumah Jongmin untuk turun tangan.
Scene kembali dengan flashback ke 14 tahun yang lalu saat Jinman tengah melakukan operasi bersama rekan-rekannya di Babylon. Jinman bersama Pasin dan rekannya yang lain tampak sedang kesulitan dan terkepung. Mereka hanya bisa bertahan di dalam mobil bersama Sandra yang sedang mereka selamatkan. Rekan Jinman yang memegang setir mobil meminta Jinman untuk segera pergi dari area ini. Tetapi Jinman memilih untuk tetap bertahan dan berkata kalau membawa kembali Sandra ke Korea lebih penting daripada nyawa mereka. Jinman meminta supirnya untuk bertahan selama 3 menit lagi dan apabila mereka tidak bisa bertemu dengan Songjo, mereka dapat pergi menuju mobil Bell. Namun beberapa saat kemudian transmitter radio berbunyi, menginformasikan bahwa Bell telah meninggalkan areanya dan pergi menuju Bravo. Sementara itu, di sisi lain tampak Songjo bersama rekannya tengah terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Tembakan itu berasal dari Bell. Bell berjalan mendekati Songjo dan mendapati musuhnya yang ia tembak masih bernafas. Kemudian, ia mengambil parang dan secara brutal menghabisi nyawa musuhnya. Setelah itu, Bell memerintahkan Songjo untuk membantu tim Jinman dengan sniper. Akhirnya keadaan telah mendingin, namun salah satu dari si kembar berkata kalau tim Bell dan Songjo belum sampai ke base camp. Akhirnya Jinman memutuskan untuk mencari Bell bersama pasien. Sementara itu, Songjo bersama rekannya tengah duduk menunggu Bell yang sedang pergi memasuki bangunan. Tak ada jawaban apapun dari radionya. Rekan Songjo sempat khawatir, namun Songjo menenangkannya dan berkata kalau Bell adalah tipe orang yang dapat bertahan dalam neraka dan kembali hidup-hidup. Pada akhirnya Songjo meminta rekannya si Junior untuk mencari Bell ke bawah apabila dia memang khawatir. Sebelum turun, Songjo sempat berterima kasih pada juniornya karena telah menyelamatkan dirinya. Kini adegan beralih ke si Junior yang tengah menyisiri ruangan. Ia melihat tumpukan mayat di sekelilingnya. Dan kemudian adegan beralih pada Bell yang tengah berhadapan dengan sepasang suami istri yang tengah memohon agar anaknya diselamatkan. Tetapi Bell sama sekali tak mengindahkan ratapan mereka. Bukan anak mereka yang ia beri, melainkan tembakan timah panas yang merenggut nyawa mereka. Suara tembakan terdengar sampai luar. Jinman beserta Pasin mendengarnya. Tak lama kemudian si Junior yang mencari Bell datang, menyaksikan sepasang suami istri yang tersungkur di hadapan Bell tepat setelah dia menembak mereka. Si Junior heran atas tindakan Bell, namun kemudian Songjo masuk seakan tak terjadi apa-apa. Songjo mempertanyakan reaksi Junior yang terlihat panik. Sang Junior akhirnya bersaksi atas tindakan yang Bell lakukan pada pasangan tersebut. Bell membantah dan langsung menyimpan pistol yang ia gunakan di lengan pemberontak yang mati, membuat skenario palsu seakan-akan pemberontak itu yang membunuh pasangan itu. Songjo lantas bertanya, lalu bagaimana dengan dia? Si Junior yang sudah merasa tak beres membalikan badan, namun akhirnya ia pun tewas tertembak oleh Songjo, senior yang tadi dia selamatkan. Tak lama setelah itu, Jinman berhasil menemukan Bell dan Songjo beserta mayat-mayat yang mereka bunuh. Jinman bertanya, apa yang terjadi pada junior mereka? Dan Songjo menjawab kalau dia mati gara-gara terlalu memaksakan diri untuk menyelamatkan warga sipil. Jinman yang memiliki adab menutup mata sang junior yang tewas tak adil. Sayangnya, Jinman tidak mengetahui hal tersebut. Sepersekian detik berlalu, seorang anak kecil tiba-tiba muncul sembari menggenggam senjata api. Jinman dan timnya refleks balik menodong anak tersebut. Jinman memberikan komando untuk berhenti, tetapi sang setan tetap menarik pelatuknya. Sekarang kita memasuki adegan persidangan, membahas kasus tentang pembunuhan 9 orang warga sipil dengan Bell yang menjadi tersangka. Sang pengacara bertanya pada Songjo, apakah dia benar-benar tidak melihat adanya warga sipil di operasi mereka? Tentu saja Songjo terus terang membantah dan berkata kalau yang mati adalah pemberontak dan bukan warga sipil. Akhirnya, tiba giliran Jinman yang menjadi saksi. Ia berdiri dan terjadi kilas balik di mana Jinman beserta Songjo sedang beradu argumen di ruang ganti. Songjo terus-terusan beralibi kalau Bell tidak bersalah dan dia justru menyelamatkan hidup Songjo. Adegan beralih lagi saat Jinman berhadapan dengan atasannya, Yonghan. Dia bersaksi bahwa peluru yang membunuh Songhwan, junior mereka, berbeda dengan peluru yang dimiliki para pemberontak. Tetapi atasannya justru malah turut membantah dan tidak memedulikan perkataan Jinman. Namun kemudian kita kembali ke percakapan Jinman bersama Yonghan dan juga Songjo. Mereka berdua berujar bahwa Jinman dan Bell itu mirip. Mereka sama-sama berdarah dingin, Bell mengerikan, dan terkadang seperti bukan manusia, tetapi Songjo kerap merasa aman di sisinya. Sedangkan Jinman selalu memprioritaskan misi di atas keselamatan timnya. Yonghan berkata, kalau kini mereka bukan lagi tentara biasa, melainkan tentara bayaran. Jadi kerusakan tak terduga merupakan hal yang biasa. Tentu saja Jinman tidak setuju, sebuah kerusakan tak terduga jelas berbeda dengan pembunuhan yang disengaja. Tetapi saat kembali ke persidangan, Jinman diberikan dilema besar dan berakhir memutuskan untuk ikut membantah tuduhan pada Bell. Hingga akhirnya, dia dibebaskan. Tetapi dengan keputusan Jinman tersebut, dia meminta syarat agar Yonghan tidak menempatkan Bell kembali di operasi tim Jinman selanjutnya. Adegan beralih saat tim Jinman tengah dalam perjalanan udara menuju operasi selanjutnya. Di sini Songjo memuji Jinman karena telah loyal dan tidak melaporkan perbuatan Bell. Pasin yang sedang duduk santai merasa terganggu dengan omongan Songjo dan memakinya. Songjo yang merasa tersinggung berdiri dan menghampiri Pasin. Mereka saling adu mulut dan pertengkaran hampir terjadi saat si kembar ikut campur dan membela Songjo. Jinman meminta Pasin untuk berhenti, namun konflik benar-benar reda saat Bell yang seharusnya tidak diikutkan dalam operasi meminta Songjo untuk berhenti. Sandro itu kacau. Ya 씨발. Anja. Kita mundur kembali pada percakapan Yonghan bersama Jinman. Yonghan yang tadinya berjanji tidak akan memasukkan Bell dalam operasi, justru melakukan hal sebaliknya, dengan alasan bahwa operasi ini berskala lebih besar dan benar-benar penting bagi perusahaan. Kali ini Yonghan juga yakin kalau tak ada warga sipil yang akan terlibat.
dan ia kembali berjanji bahwa setelah misi ini, Bell benar-benar tak akan kembali diikutkan. Kita berlanjut pada tim Jinman yang kini sudah sampai di tempat operasi. Misi kali ini adalah untuk menangkap ketua gembong narkoba di Laos hidup-hidup. Dan Yonghan sebelumnya sudah mewanti-wanti supaya Jinman tidak membiarkan Bell membunuh target kali ini. Belum mulai, Jinman memperingatkan Bell untuk tidak membuat masalah, dan dia yang akan menangkap Tao, si ketua gembong narkoba. Tetapi Bell tampak tak memedulikan perkataan kaptennya dan lanjut berjalan. Dan apabila mereka berhadapan dengan warga lokal, mereka harus menyerahkannya pada polisi. Bell berujar kalau Jinman sebenarnya tidak ingin dia berada di dalam tim, dan dia juga merasa bahwa tatapan Jinman padanya di pengadilan terlihat seperti ingin membunuhnya. Jinman tak mengindahkan ucapan Bell dan kembali menekankan perintahnya. Pada akhirnya Bell mengiyakan perintah tersebut. Ini beralih di lokasi operasi. Salah satu dari si kembar menemukan sepasang pria tak bersenjata dan menyuruh mereka berdiri. Ia pun berujar bahwa orang tak bersenjata harus diserahkan pada polisi sesuai arahan dari Jinman. Tapi jelas Bell dengan pikiran luar biasanya mempunyai rencana lain. Dia merogoh pisaunya dan melemparkannya pada salah satu pria yang ketakutan itu. Dengan bingung, pria itu mengambil pisau tersebut. Dan dengan ini secara teknis Bell membuat orang yang tadinya berstatus tak bersenjata menjadi orang yang berbahaya. Bell lantas mulai memancing mereka dengan menarik rambut pria yang memegang pisau, memaksanya untuk membela diri dan menyerang Bell. Hingga akhirnya Bell menghabisinya dengan pisau tadi dengan cukup brutal. Sementara itu di sisi lain, Jinman beserta Pasin sedang melakukan kejar-kejaran bersama Tao dan pada akhirnya berhasil menangkapnya hidup-hidup. Adegan kembali beralih pada kelompok Bell. Songjo yang sedang iseng mencari harta rampasan tidak sengaja menemukan tempat penyimpanan korban-korban penculikan yang nantinya akan dijual. Tetapi naas, yang menemukan mereka bukanlah Jinman. Pada akhirnya mereka berakhir menjadi korban Bell yang lain. Tentu saja ledakannya terdengar oleh Jinman. Dia segera berlari menghampiri sumber suara dan kembali menyaksikan kegilaan yang diperbuat oleh Bell. Kekesalan Jinman memuncak. Pada akhirnya dia menodongkan senjatanya pada Bell, diikuti oleh yang lainnya. Jinman kembali mempertanyakan Bell yang jelas-jelas diperintahkan untuk tidak berbuat seenaknya dan mengamankan warga sipil. Bell dengan licik mengelak dan beralasan bahwa atasan mereka, Yonghan, berkata kalau tidak akan ada warga sipil di operasi kali ini. Bell memancing Jinman untuk membunuhnya, tetapi Songjo menengahi dan menghentikan mereka berdua. Jinman akhirnya memerintahkan timnya untuk membereskan misi dan membersihkan lokasi dengan meledakkan seluruh bangunan dengan bom. Jinman kini tengah meletakkan bom dalam sebuah ruangan, namun ia merasakan keberadaan aneh di dalam lemari. Dia berjalan mendekat. Tiba-tiba seorang perempuan berambut pirang melompat keluar dan menyerang Jinman. Dan ternyata wanita itu adalah Min Hye yang menjadi salah satu korban perdagangan manusia. Ia meminta Jinman untuk membunuhnya, tetapi Jinman justru memilih untuk menyelamatkannya. Setelah itu Jinman meminta agar timnya pergi duluan dan meninggalkannya agar dia bisa menyelamatkan Min Hye secara diam-diam. Jinman akhirnya kembali menjemput Min Hye, namun tiba-tiba Bell muncul dan menghadang mereka berdua. Pada akhirnya Jinman memutuskan untuk melawan Bell dan meminta Min Hye untuk kabur. Di sini Bell bercerita bahwa dia menjadi seorang tentara bayaran hanya agar dia bisa membunuh banyak orang dan dibayar untuk itu. Ia meminta Jinman untuk tidak menyakiti warga sipil dan juga rekan timnya, karena hal tersebut hanya membuatnya semakin ingin membunuh siapapun dengan membabi buta. Bell juga meminta Jinman untuk berhenti berlagak baik, karena mereka sama-sama dibayar untuk membunuh orang. Jinman tak menjawab ocehan Bell. Dia langsung bersiap dan membuka pertarungan dengan hunusan pisaunya. Kini Jinman kehilangan keunggulannya. Bell balik menyerang Jinman yang pincang dan berhasil membuatnya tersungkur. Tetapi saat ia hendak menghabisi Jinman, Min Hye datang dan menembak Bell tepat di matanya. Melihat kesempatan ini, Jinman langsung menerkam Bell dan menusuknya berkali-kali. Bell sempat mengancam Jinman apabila dia tidak membunuhnya kali ini, dia akan kembali dan membunuh keluarga beserta teman-temannya. Namun sayang, ketika pelatuk ditarik, pelurunya sudah kosong, tak tersisa. Waktu semakin menipis. Pada akhirnya Jinman dan Min Hye berlari keluar untuk menyelamatkan diri dari ledakan. Adegan berlanjut saat Jinman tengah diinterogasi mengenai kematian Bell. Di sini Jinman berbohong dan bercerita kalau Bell mati setelah mengorbankan diri agar Jinman bisa selamat setelah dikepung oleh pemberontak. Setelah itu Jinman bertemu dengan Yonghan dan memutuskan untuk berhenti bekerja di Babylon. Yonghan langsung bertindak dan meminta seseorang untuk memonitori Jinman. Kita beralih pada Songjo yang sedang menggeledah loker Bell untuk mengambil barang pribadinya. Dia menemukan jam tangan mahal dan memutuskan untuk menyimpannya. Barang-barang tersebut dibawa ke atap untuk dibakar sebagai simbolisasi perpisahan dalam tim mereka. Songjo mendengar kabar tentang berhentinya Jinman. Ia pun meminta agar Jinman kembali lagi agar mereka dapat menghasilkan uang bersama lagi. Jinman pergi dan tiba di terminal. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang membuntutinya. Orang pria lewat di depan Jinman dan menggeletakkan sebuah kunci kendaraan di atas tanah. Kemudian setelahnya Jinman menelpon kakaknya yang terdengar marah dan memberitahu kalau dia akan pulang. Dari sinilah Jinman bertemu kembali dengan ibu dan saudaranya. Juga bertemu pertama kali dengan Jian.
너는 이름이 뭐야? Adegan berlanjut saat Songjo tengah latihan menembak di sebuah lembah dan tiba-tiba seseorang menghampirinya dari belakang. Songjo refleks berbalik dan menodongkan pistolnya, namun dia terkejut karena orang yang ia dapati adalah Bell yang seharusnya mati dalam operasi mereka di Laos. Masih di dalam flashback, 3 orang Jepang yang tengah membuka sebuah kotak berisikan senjata dari Jinman. Mereka mengambil beberapa senjata dari dalamnya, namun selain senjata ternyata ada hal lain yang tersimpan. Dan orang-orang Jepang tersebut enggan untuk menyentuhnya dan menutup kembali kotaknya. Setelah itu adegan beralih, kotak itu kembali dibuka oleh seorang pemuda, dan ternyata dalam kotak itu berisikan Minhye. Minhye menunjukkan ponselnya, menyampaikan pesan Jinman untuk menitipkan Minhye kepada pemuda itu. Flashback berputar, menunjukkan adegan saat Jinman dan keluarganya yang sedang berfoto. Lalu kemudian kita beralih lagi ke sebuah rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Ibu Jinman menyuruhnya untuk bersikap baik pada saudaranya dan turut ikut dalam mengurus Jian. Ia pun meminta agar Jinman tidak mengkhawatirkannya. Ia merasa bahwa dirinya sudah menjalani hidup yang baik dan tanpa penyesalan. Jinman meminta maaf, kemudian ibunya menyuruh Jinman untuk pergi berhubung saudaranya akan datang sebentar lagi. Ia juga kembali meminta Jinman untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama Jian. Jinman mengiyakan, kemudian bergegas pergi dengan sedikit frustasi yang tergambar di wajahnya. Ketika kembali pada pemuda di adegan sebelumnya, yaitu Honda, ia menemukan sebuah paket di depan tokonya. Ia membawanya ke dalam hingga masuk ke ruang bawah tanahnya. Ia membuka paket tersebut dan mendapati pistol rakit yang terbungkus oleh berbagai macam kardus alat elektronik. Setelah membukanya, Honda melempar kardus-kardus tadi dengan sembarangan, membuat Minhye yang juga ada di situ kesal dan terpaksa membersihkannya. Honda menatap ke arah monitor CCTV dan mendapati ada seseorang yang menghampiri pintu depan toko. Ia pun lekas merogoh laci dan mengambil pistolnya. Ketika Honda sudah sampai di atas, yang ternyata adalah Jinman. Jinman menggunakan bahasa isyarat, berkata kalau keamanan tempatnya begitu lemah sebagai seorang pedagang senjata. Dan di sini juga kita mengetahui kalau Honda ternyata orang yang bisu. Minhye yang sedang duduk kaget saat melihat Jinman, ia sontak langsung berlari dan memeluk penyelamat hidupnya. Dengan bahasa Koreanya yang masih kaku, Minhye berkata kalau dia merindukan Jinman. Adegan berlanjut, Jinman tengah menginvestigasi jejak rekaman foto dari operasi terakhirnya di Laos. Honda bertanya apakah jasad Bell telah ditemukan. Jinman menggelengkan kepalanya. Kemudian Honda meyakinkan Jinman kalau tim terbaik dari Asia Tenggara sudah melakukan pencarian, dan ia yakin kalau tak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dari ledakan tersebut. Honda bertanya tentang apa yang akan Jinman lakukan mulai dari sekarang. Jinman masih tidak tahu. Akhirnya Honda menawarkan agar ia bekerja untuknya, dan ia juga mempunyai rencana untuk membuat online shopping mall dan memperluas bisnisnya. Jinman sempat ragu karena Honda tidak pandai dalam menggunakan komputer, tetapi Honda dengan bangga berkata kalau adiknya adalah seorang jenius dalam komputer dan tak ada yang tak bisa ia lakukan. Honda juga berkata kalau Minhye dapat merakit pistol, padahal ia tak pernah mengajarkannya. Kini kita berpindah ke dalam rumah sakit di mana ibu Jinman dirawat. Ia sedang tertidur, namun kemudian ia merasakan hawa keberadaan orang lain menghampirinya. Namun ternyata itu adalah Bell. Kita kembali pada kilas balik. Terlihat kelompok Songjo tengah membangun rencana untuk membalaskan dendam pada Jinman. Tetapi Junchol tampak ragu karena mereka berniat untuk menyakiti keluarga Jinman. Bell berkata kalau yang tak mau bisa pergi. Tetapi Songjo menghentikannya dan malah mengancam Junchol dengan membawa-bawa keluarganya. Adegan beralih kembali pada ibu Jinman yang naasnya tengah dibunuh oleh Bell. Adegan berlanjut pada acara pemakaman ibu Jinman yang sempat diperlihatkan di beberapa episode yang lalu. Jinman membawa Jian pulang, tetapi sesaat setelahnya Songjo masuk dan menghampiri pemakaman. Kakak Jinman menghampiri Songjo dan bertanya siapa dirinya. Songjo menjawab kalau ia adalah teman lama Jinman. Ia berkata kalau ia juga membawa karangan bunga, tapi karena kesulitan ia meminta bantuan mereka untuk membawanya. Songjo menuntun mereka ke atap. Kakak Jinman heran kenapa karangan bunganya bisa sampai di situ. Songjo beralasan kalau pekerjanya melakukan kesalahan dan menyimpannya di situ. Sebuah telepon masuk mengabari Songjo kalau Jinman dan keponakannya telah meninggalkan bangunan. Songjo merasa kecewa dan mulai berkata kasar. Kakak Jinman bingung dengan apa yang Songjo katakan. Kemudian sang istri menyadari bahwa ada keberadaan lain di sana, yang ternyata merupakan Bell dan anggota Babylon lainnya. Jinman merasa bahwa ada banyak hal yang janggal. Ia meminta Honda untuk mengecek CCTV rumah sakit. Kita beralih kembali pada kakak Jinman yang seperti kita duga tengah dihabisi oleh Bell bersama komplotannya. Songjo menghampiri kakak ipar Jinman yang menyeret tubuhnya kesakitan. Ia mulai mereka sebuah skenario palsu di mana kakak ipar Jinman ternyata berselingkuh dan menyebabkan suaminya marah dan membunuhnya. Sementara itu Jinman tengah mengetik pesan pada Honda untuk memberitahu setelah ia bertemu dengan Jian. Setelahnya Jinman langsung dihadang oleh seseorang perempuan yang meminta bantuan. Dan seperti kita ketahui Jinman langsung ditabrak dari belakang. Kini ia dikepung oleh para tentara bayaran yang ternyata dipimpin oleh Junchol. Bahkan perempuan yang tadi meminta bantuan pun ternyata salah satu dari mereka. Perlahan-lahan pintu belakang mobil terbuka dan ternyata Jinman sudah siap dengan machine gun miliknya. Di sisi lain, toko milik Honda dibobol oleh 2 orang. Minhye melihat mereka dari CCTV. 2 orang itu berhasil masuk ke ruang bawah tanah Honda. Salah satu dari mereka berkata kalau si bisu yang membantu Jinman telah dibunuh oleh Songjo. Minhye mendengarnya, namun ia tetap berusaha tenang dan bersembunyi. Kemudian Minhye langsung bergerak, menarik tali perangkap yang ia siapkan.
Setelahnya, Min Hye mengemas barang-barangnya, kemudian menekan tombol emergensi yang secara otomatis membakar ruang bawah tanah tersebut. Adegan beralih pada Pasin yang tengah menelpon seseorang. Ia berjalan masuk dan mendapati Jinman yang tergeletak dan terluka. Pasin langsung mengangkutnya ke dalam dan mengobati luka tembaknya. Setelahnya, Jinman terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Pasin langsung berujar bahwa ia tidak ingin terlibat lagi dengan Babylon dan meminta Jinman untuk pergi. Jinman meminta sebuah pistol dari Pasin sebelum ia pergi. Pasin bertanya mengapa Jinman ingin membunuh Bell. Ia kebingungan mengapa Jinman yang selalu mengikuti aturan perusahaan malah membuat masalah seperti ini. Jinman menjawab kalau ia ingin meluruskan segalanya. Apabila ia jujur saat persidangan, seharusnya Bell dipenjara sekarang dan wanita-wanita yang menjadi korban penculikan di Laos tak akan mati. Pasin akhirnya memberikan pistolnya yang berisikan 13 peluru pada Jinman. Jinman akhirnya pergi dari rumah Pasin. Adegan beralih pada kelompok Babylon. Pria yang ditugaskan untuk menculik Jian melaporkan status tentang operasi di rumah Honda. Namun setelah mendengar ia berhasil kabur, Bell langsung menerjang pria itu dan mendorongnya ke tembok sembari menerkam wajahnya. Kemudian Yong Han tiba-tiba datang dan meminta Bell untuk menghentikan operasinya dan membiarkan perusahaanlah yang mengurus Jinman. Adegan berganti, Yong Han baru pulang ke rumah. Cucunya menyambut dengan bahagia dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Cucunya menunjukkan senjata yang terbuat dari Lego kepadanya dan berucap bahwa seorang pria membuatkan itu untuknya. Yong Han melangkah masuk dengan senyumnya yang pudar dan Jinman ternyata sudah menunggu kepulangannya. Selanjutnya kita berpindah ke dalam ruangan kerja Yong Han. Jinman meletakkan pistolnya di atas meja. Yong Han menanyakan niatnya. Jinman berucap bahwa terdapat 5 peluru di dalamnya dan semua itu lebih dari cukup baginya untuk menghabisi keluarga Yong Han. Tetapi dia tidak melakukannya. Yong Han bertanya apa yang Jinman inginkan. Jinman menyebutkan ibunya, kakak, dan iparnya beserta rekannya yang telah mati. Ia berpikir bukankah kehilangan orang sebanyak itu sudah cukup sebagai hukuman bagi perbuatannya. Apabila Yong Han berhenti di sini, Jinman berjanji ia akan mengubur segala hal yang telah terjadi dan membawanya ke dalam kuburnya. Dan akhirnya permintaan Jinman dikabulkan oleh Yong Han. Yong Han menelpon Bell untuk menghentikan semua. Bell yang mendengar hal tersebut hanya bisa tertawa. Jinman membawa Jian ke rumah Pasin. Pasin bertanya apa Babylon akan benar-benar berhenti. Jinman menjawab bahwa Babylon bisa saja berhenti, tetapi tidak dengan Bell. Jinman pun berucap bahwa ia butuh rencana jangka panjang. Hingga tibalah mereka di sebuah rumah di tengah tanah, antah berantah, yang di masa depan akan menjadi shopping mall yang selama ini kita kenal dengan Mother Help. Setelahnya, Jinman menjemput adik Honda yaitu Brother. Sementara itu, Pasin menjemput Min Hye yang saat itu bekerja di sebuah restoran. Setelah Jian pindah, Brother bekerja dengan Jinman di gudang. Sementara Pasin berlatih dengan Min Hye hingga ia menjadi seorang pembunuh ranking S seperti saat ini. Jinman masih mengalami mimpi buruk tentang Bell. Saat ia bangun, ia melihat Jian yang kala itu sedang berlatih menggunakan ketapel. Jinman menghampiri Jian setelah ia menembak salah satu botol sasaran dengan pistol. Jinman menawarkan Jian untuk mencoba pistolnya. 잘 들어 정지한. Kembali ke masa kini, Song Jo pada akhirnya meminta bantuan si kembar untuk memburu Jian. Awalnya si kembar sedikit meremehkan Song Jo karena sudah tak sehebat dulu. Namun Song Jo malah memperingati si kembar bahwa rumah tersebut bukan rumah biasa. Jinman merancangnya benar-benar seperti benteng. Di sisi lain, Pasin dan Jian berusaha mengobati Min Hye yang terluka parah, sedangkan Brother, ia mencari petunjuk dan ruang-ruangan rahasia yang Jinman sembunyikan. Brother nampaknya menemukan sesuatu seperti bubuk mesiu yang berpotensi meledak. Ia yang sudah tinggal selama 14 tahun bersamanya, bahkan tak mengetahui hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jongmin yang masih digantung terbalik berusaha melepaskan talinya. Ia cukup kesal pada Jian yang beraninya meremehkan dirinya. Setelah banyak menyelidiki semua sudut ruangan, Song Jo sudah pasti akan kembali. Maka dari itu, Pasin mengharuskan mereka masuk ke pusat perbelanjaan atau Mother Help. Namun Brother tak memperbolehkan mereka untuk masuk ke sana. Jongmin nampaknya berhasil memutuskan tali yang mengikat dirinya. Ia juga berusaha untuk keluar namun tak bisa mengaksesnya. Ia akhirnya kembali ke kursi operator dan mengotak-atik kembali Mother Help dari sana. Sedangkan di sisi lain, Brother benar-benar tak menyarankan mereka untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Itu dikarenakan Jinman ternyata memasang bom yang bahkan Pasin dan dirinya sendiri tak ketahui. Ini itu Mother Help dirancang agar dioperasikan oleh seorang manajer sepanjang waktu. Dan Brother sendiri bekerja sama dengan Jinman untuk selalu bergantian menjaga pusat selama 14 tahun. Tak pernah ditinggal dengan kosong. Jika manajer pergi, maka pusat akan memulai ulang protokol. Semua pusat perbelanjaan akan dimatikan. Dan mereka hanya memiliki waktu 20 jam saja. Jongmin yang masih mengotak-atik server Mother Help benar-benar dendam dan akan mengalahkan semua orang, entah itu Jian ataupun Babylon sendiri. Jian juga sudah mengetahui siapa itu Pasin. Selain rekan kerja pamannya, Jian meminta Pasin untuk menjelaskan semuanya nanti. Brother yang berusaha mengakses server Mother Help benar-benar dihalangi oleh Jongmin yang sangat cerdas meretas. Itu jadi kendala bagi mereka saat ini, karena Jongmin sudah lepas dari ikatannya dan berusaha kembali mengakses Mother Help. Sedangkan robot perang yang tadi menyerang mereka kembali bergerak lalu mengeluarkan gelombang yang membuat mereka kesakitan. Min Hye hendak menghentikan robot itu, mobil Song Jo dan si kembar membobol pertahanan mereka. Song Jo juga masuk ke dalam ruangan Jian yang kebetulan terpisah dengan Min Hye dan Pasin. Si kembar bahkan menembak Min Hye. Akhirnya Pasin menantang mantan rekan setimnya yaitu si kembar untuk fighting tanpa senjata api.
Sedangkan Songjo, ia merasa dejavu karena dahulu kala pernah mencari Jian di kamarnya juga, sama persis seperti saat ini. Saat Jian hendak menyerang, Jian berhasil tumbang. Namun beruntung, brother membantu Jian menghajar Songjo. Dan hasilnya, brother ditembak. Jian hanya bisa kabur. Ia menyaksikan pertarungan Min Ye dan juga Pasin melawan si kembar. Jian diperintahkan untuk kabur karena ialah yang mewarisi Murder Help saat ini. Jian benar-benar bimbang dan tak tahu harus bagaimana. Sedangkan si kembar telah tumbang satu, dan hal tersebut membuat si kembar satunya emosi pada Pasin yang membunuhnya. Jian akhirnya berlari ke gudang dan berusaha masuk ke pusat perbelanjaan. Ia benar-benar dikejar oleh Songjo. Menyeramkan, seperti dikejar Freddy. Di sana, ia terus terbayang ucapan pamannya dan mengambil pistol bekas para mayat tentara bayaran. Jian memberanikan dirinya untuk melawan Songjo. Ia juga berhasil menodongkan pistolnya pada Songjo. Awalnya si paman sniper itu berusaha menghasut Jian yang masih remaja, namun terdengar suara bising yang keluar dari dalam pusat, yaitu Jongmin. Ia yang emosi mengambil senjata yang lebih berbahaya, lalu menembakkan senjata itu dengan asal, menandakan ia benar-benar dendam pada Jian dan Babylon. Senjata yang ia pegang kehabisan peluru, dan Songjo mendekatinya. Songjo yang tak tahu menahu siapa itu Jongmin langsung membunuhnya dengan kapak andalannya. Sedangkan Jian, ia berusaha masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Mengetahui bocah yang ia bunuh keluar di lubang yang sama dengan Jian, Songjo agak menyesal membunuh Jongmin. Jian berusaha membuka gembok senjata di sana, namun sulit. Bahkan Songjo juga berhasil masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Songjo nampak kagum dengan ide gila dan futuristik milik Jinman. Namun tugasnya kali ini membawa Jian lalu mengambil semua harta Jinman untuk diserahkan ke Babylon. Jian nampaknya memiliki ide dan ia terus bersembunyi di balik bayangan. Karena kehebatan Jian untuk menyelinap dan bersembunyi, rasanya Songjo ingin merekrut Jian ke dalam timnya. Ia juga memasangkan bom peledak sebagai jebakan di sela-sela ruangan itu sembari berbicara dengan Jian yang entah di mana. Songjo membawa topik mengenai orang tua Jian yang jelas itu membuat Jian sedikit meneteskan air matanya. Jian juga lengah. Ia malah terkena jebakan peledak Songjo. Peluru Jian habis dan tentu saja Songjo tahu suara senjata yang kehabisan peluru. Namun Jian melihat senjata nganggur di bawah kakinya dan kembali bersembunyi dari Songjo. Sedangkan si kembar yang terus mengejar Pasin malah masuk ke ruangan rahasia di rumah itu. Ia pun menendang ujung ruangan rahasia itu yang menurut brother adalah bom. Dan tentu saja bomnya meleduk. Jian yang bersembunyi di ruangan komputer berusaha mengobati lengannya, dan sepertinya Songjo tahu keberadaan Jian di mana. Ternyata si brother tak benar-benar mati. Ia menggunakan rompi anti pelurunya. Songjo terus-menerus mengingat momen bersama Jinman. Namun saat ia mengingat semua masa lalunya, Jian menyerang Songjo secara tiba-tiba dengan forkliftnya. Hindaran Songjo mengenai jebakan peledaknya sendiri, dan lebih buruknya lagi Songjo terguyur cairan bensin yang sudah Jian persiapkan. Jian pun menodongkan pistolnya. Awalnya Songjo tak takut karena ia berpikir bahwa Jian masih awam soal senjata. Jian pun menembakkan pistolnya mengarah ke cairan yang tersiram pada Songjo dan terbakarlah seluruh tubuhnya. Masih beruntung karena Songjo disiram oleh pemadam api darurat, namun saat Songjo menyerang Jian, Jian menembakkan pistolnya tepat di kepala Songjo. Jian nampak lemas. Ini kali pertamanya ia menembakkan pistol kepada manusia. Ia menangis dan bingung harus melakukan apa setelahnya. Di sisi lain, Pasin membangunkan Min Ye yang ternyata Min Ye masih sadar. Brother juga masuk ke pusat perbelanjaan. Di sana sangat berantakan. Ia menghampiri Jian dan berusaha menenangkannya. 신사부랑 미네였네. Brother kembali mengakses server Murder Help. Ia mengakses semua fitur yang ada di ruangan tersebut. Sedangkan Jian, karakteristik pamannya sepertinya mulai terbentuk saat ini. Belum selesai sampai di situ, Brother memberitahu Jian bahwa banyak sekali para pembunuh dari Babylon dan pernah berbisnis dengan Jinman datang untuk menyergap Murder Help. Dan benar saja, di luar sudah banyak sekali orang-orang bersenjata yang sedang bersiap meringkus Murder Help. Pasin juga menyadari hal itu. Setelah diselidiki Brother, ternyata orang-orang yang mengepung mereka adalah orang-orang yang pernah berbisnis dengan Jinman dan orang-orang Babylon. Mereka saat ini mengincar Jian, Brother, Min Ye, dan Pasin dengan harga $1 juta. Brother pun bertanya apa yang akan Jian lakukan karena Jian saat ini pemilik saham Murder Help. Jian pun menarik Brother untuk membukakan peralatan pembunuh. Ia mengambil kampak dan memenggal kepala Songjo. Di sisi lain, Pasin memberikan kabar buruk itu pada Min Ye. Mereka juga bersiap apapun yang akan terjadi nantinya. Para pembunuh berkode merah pun masuk bersama-sama mengepung rumah Jinman alias Murder Help. Namun saat di gudang mereka dikejutkan dengan seseorang bertopeng alias Brother dengan bom peledaknya. 안녕하세요.
반갑습니다. Di pusat, Jian pun berbicara menggunakan speakernya. Ia mengaku dirinya adalah pemilik sah pengganti Jong Jinman. Jian menganggap mereka yang mengepung adalah pembelanja. Ia pun memberikan hadiah pada mereka, yaitu kepala Songjo yang berhasil Jian bunuh. Tentunya hal tersebut membuat para pembunuh itu gemetar. Jian juga menyebut titik-titik lokasi mereka yang mengitari rumahnya dengan total 18 orang. Jian meminta mereka untuk pergi dan akan memberikan 4 juta dolar setiap orang. Lalu mereka semua juga bisa berbisnis seperti biasa dengan Jian seperti dahulu dengan Jinman. Namun jika mereka tetap menyerang, maka mereka semua akan mati semua di sana. Perkataan Jian pun membuat para pemilik kode merah itu berubah, karena mereka juga akan dibayar. Selain itu, dengan aksi mereka yang membuang energi, hanya Babylon lah yang mendapatkan untung besar jika mereka merusak Mother Help. Selebihnya, mereka juga masih membutuhkan toko senjata tersebut. Mereka akhirnya menurunkan senjatanya dan mundur menjauh dari setiap sudut ruangan di sana. Beberapa di antaranya memuji Jong Jian. Setelah semua itu, Pasin menyaksikan Minhye yang tertidur pulas. Brother juga kembali ke pusat dan melemaskan semua tulangnya karena aksi tadi sangat menegangkan. Jian sebagai pemimpin baru membawa pistolnya dan naik ke atas untuk mengecek keadaan sekitar. Ia juga mencari guru Pasin dan Minhye yang sepertinya telah pergi entah kemana. Ia pun akhirnya menangis, meratapi semua yang telah terjadi di hidupnya. Rasanya sulit menerima kenyataan yang bahkan tak ia percayai sedikitpun. Isakan tangisnya menandakan kebingungan dan kegundahan hatinya yang sangat dalam. Namun ia melihat bis yang tiba-tiba saja datang mendekati rumahnya. Merasa itu ancaman, ia pun berlari mendekat dan berusaha menghentikan mereka. Ternyata pria yang keluar dari bis itu adalah pria yang memberi Jian korek saat pemakaman pamannya. Ia mengaku dirinya sebagai kelompok pembersih dan memiliki kode kuning. Ia sepertinya yang memimpin anggotanya sebagai agen pembersih untuk membersihkan semua rentetan kotoran rumah Jian. Pagi telah tiba. Saat itu, mereka dikejutkan dengan sebuah taksi yang mendekat ke arah mereka. Para kelompok pembersih juga menyiapkan senjatanya, berjaga siapa tahu mereka berbahaya. Namun ternyata yang keluar dari taksi itu si paman yang menolong Jian di awal episode. Dan ternyata Jong Jinman belum mati coy. Namun Jinman terlihat pincang dan lemas akan ia mengalami pertarungan yang tak kalah brutal dari Jian. Mereka saling menatap dan Jinman tersenyum pada keponakannya yang ia besarkan sejak lama.